Ini ada isinya nggak sih? Ada. Ada isinya. Ini isinya apa? Tadi kan Mita udah janjiin kita bakalan belajar sejarah nih ya. Tapi pelajaran sejarah kali ini nggak bakalan buat ngantuk. Sekarang Mita lagi ada di sarkofagus. Nah, kalau Mita cek di Wikipedia nih ya, sarkofagus itu adalah tempat untuk menyimpan jenazah. Umumnya ini dibuat dari batu nih. Penasaran? Ikutin keseruannya. Mau iklan bentar. Mantap kan? Mantul kan? Iya dong. Ini sponsor ini dari UMKM-nya Coba. Nah, buat kamu juga teman-teman yang punya usaha dan produk bisa diiklankan di radio Media FM. Oke, halo Bang. Halo Ito. Halo Ito. Marga apa Ito? Marga Siombing. Aku Manalu Ito. Nah, sekarang kita mau kemana nih Ito? Ke sarkofagusnya di Bataraja. Sarkofagusnya di Bataraja. Nah, ini ada sejarahnya nggak Tok ya? Ada. Ada ya. Nanti dijelasin ya Tok ya. Bisa. Oke, kira-kira panjang nggak sejarahnya ini Tok? Bisa Panjang. makan waktu berapa lama? Panjang, tapi nanti kita coba yang ringkas dulu. Siap. Tungguin teman Dev. Oh, ini tempatnya Tok. Iya. Ini batu atau gimana nih Tok? Batu. Batu. Batu asli. Batu asli. Ini ada isinya nggak sih? Ada. Ada isinya. Ini isinya apa? Isinya peninggalan dari opung itu yang memimpin di kerajaan Kuta ini sekitar 4 atau 5 generasi sebelum sekarang. Ini kira-kira bisa dibuka nggak ini Tok? Bisa, tapi yang membuka itu ya keluarga opung ini. Oh gitu, harus ada ritualnya ya? Iya tentunya. Oh, berarti harus ngasih makan satu kampung ini juga? Atau gimana? Kurang lebih seperti itu, tapi bukan yang makan itu intinya. Jadi intinya? Ritualnya berdoanya minta izin dan harus keturunannya. Oh gitu. Kira-kira ada waktu nggak misalnya nih ya, kira-kira 1 kali 50 tahun atau 1 kali 10 tahun ini wajib dibuka gitu? Tidak ada waktu yang spesifik kapan mau dibuka, tapi misalnya kalau ada keturunan dari opung ini yang semacam diberikan ilham untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan yang ada di dalam sarkofagus ini, kata seperti itulah. Oh begitu. Nah kira-kira umur sarkofagus ini berapa lama nih Tok? Kalau dari perkiraan kita ya, dari hitungan-hitungan yang biasa kita pakai, orang tua mengatakan ini sekitar 4 sampai 6 generasi di atas kita. Berarti sekitar Generasi siapa dulu nih Tok? Generasi Ito atau generasi saya? generasi si Mamora. Oh oke. Jadi berapa tahun nih kira-kira? Kurang lebih 150 sampai 200. Hebat teman Del, 150 tahun berarti, waduh, ini masih di sini nggak ya tulang-tulangnya atau udah remuk, rapuh atau udah jadi abu? Sendiri kita belum pernah lihat. Oh gitu. Cuman ada beberapa generasi di atas kami, opung kita lah, generasi opung kita pernah lihat apa yang di dalamnya. Itu berupa peninggalan perkakas-perkakas keluarga, milik-milik pribadi. Oh gitu. Di dalamnya. Dan ini adalah satu-satunya atau Di ada yang Jepang lain? ini? Di Jepang ini ada beberapa sarkofagus. Oh. Itu masing-masing punya marga Tipang, marga yang asli ada di Tipang, di Bataraja, Nagaban, Purba. Jadi ini marga apa Ini nih? di Bataraja. Di Bataraja. Berarti masih Ini keturunan kampung ini kan di Bataraja. di Bataraja. Oh. Kira-kira untuk wisatawan untuk berkunjung ke sini kira-kira dikenakan biaya nggak Tok? Sejauh ini belum ada. Belum ada biaya apa-apa ya. Kita bisa berfoto di sini. Bisa bebas foto. Ada aturan tertentu nggak untuk Tidak berkunjung ada ke sini? aturan tertentu. Cuman Yang penting ya seperti biasa di tempat-tempat umumnya sopan. sopan ya. Tidak mencoret-coret, tidak. Pakaiannya juga harus sopan gitu ya. Pakaian tidak ada masalah.
Oh gitu. Di berbagai waktu yang telah berlalu, pernah nggak ada kejadian-kejadian apa gitu di sini? Kejadian yang tidak ada. Tidak ada. Oh. Berarti masih aman teman Del. Buat kamu yang pengen main ke sini, buruan yuk. Abis ini kemana? Kita abis ini ke Batu Harbangan teman Del. Ulangi aja lah. Lupa ya padahal. Sarpagus. Ulang. Kita bakalan ke Batu Humbaha. Nah teman Del, itu dia tadi kita belajar tentang sejarah Batu Sarkofagus. Abis ini bakalan ada pelajaran kedua. Jangan kemana-mana, abis ini kita bakalan ke Batu Harbangan. Ikutin keseruannya. Teman Del, ini dia pelajaran sejarah kedua kita. Ini adalah namanya Batu Harbangan. Seperti yang teman Del lihat nih ya, banyak batu-batu dan ini gede-gede banget loh teman Del. Nih, lebih gede dari aku nih. Tuh kan? Keras lagi. Nah, biar kamu lebih pintar tentang sejarahnya, kita panggil sastrawan. Kita panggil narasumbernya. Ito. Ya. Nah Tok, ini bisa diceritain nggak sih sejarah dari pembentukan Batu Harbangan ini? Iya, jadi sesuai dengan namanya Batu Harbangan. Pengertiannya hampir sama dengan yang ada di Wikipedia. Jadi fungsinya dulunya Batu Harbangan ini sebagai one way in, one way out. Yang artinya? Pintu masuk dan pintu keluar. Dulunya ini dirancang hanya untuk muat satu orang. Oh. Nah, jadi kan kalau zaman dulu biasanya antar kampung yang di sini dengan kampung yang di sana kan ada semacam kemelut lah. Oke. Gitu. Jadi rasa was-was di satu kampung itu masih tinggi. Nah, ini sengaja dirancang seperti ini supaya orang di dalam itu mudah memantau siapa yang masuk, siapa yang keluar. Oke. Biasanya kan kalau musuhnya datang, kalau dia mau memanjat udah susah, kesulitan karena di atas juga ada ditanami bambu-bambu. Oke, gitu. Jalan masuknya dari sini, dari dalam mudah memantau siapa yang masuk. Gitu. Kira-kira misalnya kan kayak di kerajaan-kerajaan Korea tuh kan kalau ada pintu gerbangnya pasti ada juga penjaganya. Kira-kira dulu zaman dulu ya, ada nggak ya penjaga gerbangnya? Tentunya ada. Ada ya. Oh gitu. Nah kalau di tafsir nih, batu-batuan ini kira-kira berapa lama nih? Berapa tahun? Ini Kurang kesini Tok, nanti berdasarkan cerita dari orang tua kita, batu ini ataupun Harbangan ini usianya bersamaan dengan usia peradaban di Tipang ini. Oh. Usia peradaban di Tipang ini kurang lebih 450 tahun. Waduh, berarti lebih lama dari Sarkofagus tadi teman Del. Kurang lebih. Oke. Jadi intinya ini batu-batuan dibangun untuk melindungi ya. Sebagai pintu yang masuk sekaligus benteng perlindungan. Oke, berarti dulunya perkampungannya di sana apa di sini? Di dalam sana. Di dalam sana. Tapi itu udah agak terbuka itu. Nah, jadi berhubung setelah modernisasi kan, rumah-rumah di dalam kan sudah ada yang pada lapuk, Oh. ada yang sudah kayu-kayu dari keropos, mau diganti dengan bangunan yang baru. Nah, bahan-bahannya itu kan mesti diangkat. Oke. Jadi untuk mempermudah pengangkatan ke dalam, semennya, pasir, batu segala macam, dibuka lah. Oke, jadi seperti jalan masuk ya, karena soalnya kalau itu nggak muat ya mobil di sini teman Del. Iya. Nah itu dia teman Del. Nah kalau kamu pengen untuk foto-foto di sini bisa langsung datang ke sini. Tapi kalau untuk tahu tentang sejarahnya lebih dalam lagi, bisa datangi kepala desa setempat dan beliau akan mengarahkan kamu ke Pemandu wisata. pemandu wisatanya.
Oke, thank you Bang Gonggom waktunya. Sama-sama, Terima kasih juga untuk penjelasannya. Iya, terima kasih. Oke teman Del, itu dia tadi keseruan Mita Manalu untuk mengeksplor Desa Tipang. Terima kasih buat kamu yang dari tadi ngikutin keseruan Mita, dari wisata air, sawah, sampai wisata sejarah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa share ke teman kamu sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu